Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Suharjono. Saya berasal dari Yogyakarta. Umur saya 23 tahun. Saya sekarang bertempat tinggal di daerah Tlagabunit, Cikarang Barat. Untuk saat ini saya bekerja di PT Gunung Steel Group, yaitu perusahaan baja terbesar di daerah Bekasi. Sudah lama saya bekerja di PT tersebut, sejak tahun 2011, tepatnya di bulan Desember. Untuk saat ini saya mengenyam pendidikan di IKMI Rizkina Cikarang. Saya masuk di IKMI sejak tahun 2012, yaitu angkatan September 2012. Untuk itu saya perkenalkan keluarga saya. Saya mempunyai 3 saudara kandung dan 2 saudara seayah. Untuk ayah saya namanya Jemin. Beliau sekarang tinggal di daerah Lampung, tepatnya di Kota Agung, Tanggamus. Beliau bekerja sebagai petani yang mendidik dan merawat 4 orang anak, yaitu kedua kakak saya dan kedua adik saya. Untuk ibu saya namanya Sudarmini. Beliau sudah meninggal sejak kami dilahirkan, yaitu saya dan kembaran saya. Beliau mengalami pendarahan yang hebat, membuat dia tak tertolong nyawanya. Untuk kakak saya yang pertama namanya Sugiharto. Sugiharto ini sekarang bekerja sebagai PNS. Dia mengajar sekolah dasar di daerah Tanggamus. Sekarang dia sudah melangsungkan pernikahan sejak bulan Mei 2014 silam. Untuk kakak saya yang kedua namanya Suratmi. Mbak Suratmi malah sudah menikah sejak tahun 2004. Sekarang dia sudah mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Untuk saat ini dia bekerja sebagai ibu rumah tangga yang merawat ketiga anaknya serta suaminya. Untuk yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat adik saya namanya Suhartono. Dia merupakan kembaran saya. Dia juga pernah bekerja di daerah Bekasi, yaitu di PT NOK, dan di daerah Karawang PT Yamaha West Java. Karena dia menderita usus buntu, dia habis kontrak di PT NOK. Sejak itu dia pulang kampung. Untuk sementara ini dia bekerja sebagai serabutan di kampung. Untuk adik saya yang seayah, yang pertama namanya Siti Wulandari. Dia sekarang sekolah kelas 3 SMK. Dia kira-kira umur 17 tahun. Untuk adik saya yang kedua
namanya Aris. Dia sekarang menduduki kelas 3 SD dan insya Allah nilainya baik. Sekarang memasuki mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apa itu Pancasila? Pancasila sebagai sistem nilai. Pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi bukan objek itu sendiri yang dinamakan nilai. Untuk yang kedua, macam-macam nilai. Nilai dasar dijabarkan lebih lanjut oleh dengan cara interpretasi menjadi nilai instrumental. Rumusan nilai di instrumental ini masih berupa rumusan umum yang berwujud norma-norma. Nilai instrumental ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam nilai praktis, yaitu berwujud indikator-indikator yang bersifat sangat konkret berkaitan suatu bidang dalam kehidupan. Dalam konteks kehidupan bernegara, maka Pancasila sebagai dasar negara dan asas kerohanian negara merupakan nilai dasar. Nilai dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam nilai instrumental, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Yang ketiga, sistem nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Untuk yang keempat, bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila di dalam pengertian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagaimana Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk satu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem nilai juga membawa implikasi bahwa antara sila yang satu dengan sila yang lain saling mengkualifikasi. Hal ini berarti bahwa antara sila yang satu dengan yang lain saling memberi kualitas, memberi bobot isi. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka tersebut terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karenanya, ideologi tersebut tidak langsung bersifat operasional, masih harus
dieksplisitkan, dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks zaman. Pancasila sebagai ideologi tersebut, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ideologi idealis, normatif, dan realistis. Untuk yang ketiga, perbandingan antara ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Liberalisme, jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang secara khusus norma-normanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan bahwa hal-hal yang terdapat di dalam liberalisme terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi Pancasila menolak liberalisme sebagai ideologi yang bersifat absolutisasi dan determinisme. Ideologi komunisme bersifat absolutisasi dan determinisme karena memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat. Kebebasan individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam negara komunis. Manusia dianggap sebagai skrup dalam sebuah kolektivitas. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila bertitik tolak dari pandangan bahwa secara kodrati bersifat monopluralis, yaitu manusia yang satu tetapi dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam aktualisasinya. Sekarang makna sila-sila Pancasila. Untuk yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kuasa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk makna sila yang kedua, arti dari makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia ditetapkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum, sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan dimiliki oleh semua bangsa. Maka hal itu pun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Untuk arti sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Makna persatuan itu hakikatnya adalah satu, yaitu artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air. Yang keempat, arti dari makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan
permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Untuk yang kelima, arti dari makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang bertindak adil apabila jika memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Untuk yang keenam, pentingnya paradigma dalam membangun. Pembangunan yang sedang digalakkan memerlukan paradigma, suatu kerangka berpikir atau suatu model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang syarat mutan nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Untuk yang ketujuh, Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan. Pancasila sebagai orientasi pembangunan. Pada saat ini, Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbarui tatanan sosial budaya. Implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam berbagai bidang, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Maksudnya, pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Tak seyogyanya bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional dipergunakan secara langsung sistem-sistem aliran-aliran ajaran, teori, filsafat, dan praktek pendidikan berasal dari luar. Untuk yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Maksudnya, pembangunan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas, menghendaki adanya ideolog yang tiada henti dan dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Untuk yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya, Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern. Untuk yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia.
Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofinya. Untuk yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila merupakan suatu kerangka di dalam suatu kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus menerus guna membangun suatu masa depan bersama. Untuk yang keenam, Pancasila sebagai paradigma ketahanan sosial. Maksudnya, perangkat ini pada bangsa yang satu berbeda dengan perangkat ini nilai pada bangsa yang lain. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai ini adalah Pancasila. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide dan yang mengakui pluralitas, yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasi pluralitas. Untuk yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Artinya, pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis asas yang terkadang dalam negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk yang ke-8, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkan sebagai satu keniscayaan. Untuk yang ke-8, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu dan teknologi. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pembangunan ilmu dan teknologi perkembangan iptek dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak. Lagi pula memasuki dengan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Demokrasi Pancasila. Itu yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dalam rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.
Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Selain dari itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Itu yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sosial konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, dalam kurung kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah Reichstag dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberi pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sama manusia, tanah air, dan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan kirda manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian demokrasi lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kurung demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila. Prinsip merupakan kebenaran yang pokok atau dasar oleh orang-orang yang berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin negara, rakyat, masyarakat, organisasi, partai, keluarga, yaitu: 1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga atau kelompok, golongan, partai, dan bukan pula milik penguasa negara. Untuk yang kedua, siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku penguasa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus
selaku pelayanan rakyat, yaitu tidak boleh atau bisa tidak boleh bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat. Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan A. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, dalam kurung hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. C. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Untuk yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Untuk yang keempat, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan yang lain. Contoh, presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya. Untuk yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, untuk itu harus atau betapa pentingnya adanya partai politik atau organisasi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Untuk yang keenam, pelaksanaan pemilihan umum. Jadi harus ada pemilihan umum. Untuk yang ketujuh, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Untuk yang ke-8, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang biar terjadinya pemerintahan yang lebih baik. Untuk yang ke-9, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara ataupun orang lain. Untuk yang ke-10, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, kita harus menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional. Agar semua cita-cita itu tercapai, kita harus mendukung segala pemerintahan yang bersifat kebutuhan bersama. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dalam bukunya Pendidikan, Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israel 2005 52 sampai 53 menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk yang keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Untuk yang kelima, diketahui atau diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Untuk yang ketujuh, ketidaksatujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah
dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Untuk yang ke-8, tidak menganut sistem monopartai. Untuk yang ke-9, pemilu dilaksanakan secara luber. Untuk yang ke-10, mengandung sistem pengembang. Untuk yang ke-11, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Untuk yang selanjutnya, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Landasan formil dari periode Republik Indonesia yang ketiga ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan ataupun harus dilandasi oleh hukum, dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dan hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. Untuk yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak bersifat absolutisme kekuasaan belaka. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Di samping itu, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional seperti TAP, MPR, dan undang-undang. Itu yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 pada halaman terdulu, bahwa kekuasaan negara tertinggi dan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, yaitu MPR. Adapun MPR mempunyai tugas pokok, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar, 2. Menetapkan GBHN, dan yang ketiga memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Wewenang MPR yaitu membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban presiden mandataris mengenai pelaksanaan GBHN. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan, dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Untuk yang keempat, mencabut
mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden atau mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara Indonesia dan Undang-Undang 1945. Untuk yang kelima, mengubah undang-undang. Pengertian presiden. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan atau mandat kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh presiden. Dari DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu. Contoh yang kedua, ikut menyukseskan pembangunan. Itu yang ketiga, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan rakyat. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Itu yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Dan yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Untuk yang terakhir, yaitu nomor 6, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya, presiden adalah mandataris MPR atau presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sudah dijelaskan betapa pentingnya Pancasila bagi Indonesia, karena Pancasila merupakan lambang asas kehidupan rakyat Indonesia. Untuk itu, saya berterima kasih dan bersyukur atas terlaksana remedi tugas kewarganegaraan ini. Dan saya akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.